Hai teman-teman, kali ini ada di Eco Talk atau Eco Vlog, nantilah namanya bisa menyusul. Nah kali ini aku kan kuliah di sekolah ilmu ekonomi ya, jadi aku lumayan berminat juga sama materi manajemen. Nah maka dari itu kali ini aku pengen bahas tentang teori kebutuhan Maslow. Pastinya untuk teori ini udah gak asing lagi ya untuk mahasiswa yang kuliah di jurusan ekonomi atau di studi ekonomi. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu tentang apa sih teori ini dan apa sih isi dari teori ini, bisa disimak ya. Kalian itu ada di video yang tepat. Tapi yang pertama adalah aku bukan bermaksud untuk menggurui kalian, tapi kita nih sama-sama belajar. Kalau misalnya pendapat aku berbeda dengan pendapat kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau mau diskusi lebih lanjut sama aku bisa DM Instagram aku, ada di bawah di deskripsi mungkin ya, nanti aku taruhnya di sana. Dan kalau misalnya aku salah bisa dibenerin lewat kolom komen ataupun di hal yang lain lah, bisa DM, bisa apa, banyak lah caranya, tapi dilarang untuk mengejudge. Oke? Nah, teori kebutuhan Maslow ini diungkapkan oleh Maslow, makanya teori ini disebut teori kebutuhan Maslow. Bentuknya itu hierarki itu kayak tangga. Mungkin nanti akan aku tulis di sini ya, apa aja dan tingkatan berapa aja teori kebutuhan Maslow-nya. Nah, untuk yang pertama, dalam tingkatan yang paling rendah atau paling bawah ini adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini udah dijelasin pada saat kita SD dulu, yaitu kebutuhan dasar, lebih mirip seperti kebutuhan dasar. Ya ada sandang, pangan, papan. Dan itu relate sama hari ini, sampai detik ini relate banget. Atau relate itu dalam bahasa keseharian kita itu kayak sama gitu. Atau apa ya, bisa tulis di kolom apa itu relate. Itu ya masih sama seperti hari ini, benar-benar masih dibutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan dasar sebelum kebutuhan yang lainnya harus terpenuhi. Dan kata Maslow sendiri, kebutuhan dasar ini kalau nggak dipenuhi terlebih dahulu, nggak akan bisa untuk meraih kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Nah, kalau misalnya sampai kebutuhan dasar ini nggak terpenuhi, nanti akan ada yang namanya motivasi kekurangan mempunyai. Nah, motivasi ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi ketegangan. Ketegangan ini mungkin dalam artian ketegangan dalam kehidupan ya. Kalau kita nggak bisa makan dalam sehari, kita bukan ketegangan, mungkin kekhawatiran ya. Kalau lebih ya antara ketegangan atau kekhawatiran atau kelaparan, dan justru malah nantinya akan jadi menyebar ke hal yang negatif ya kalau kita sampai kekurangan dalam kebutuhan dasar ini. Nah, untuk kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan akan perlindungan. Kita semua kan juga butuh untuk dilindungi. Dan kalau zaman dulu, kalau pada saat itu Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan ini itu tercipta karena adanya kekhawatiran akan ancaman dan kekerasan. Untuk saat ini mungkin udah nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak perlu khawatir tentang ancaman ataupun pelecehan ataupun yang lainnya ya, karena kita punya undang-undang dan kita punya Kapolri atau polisi-polisi yang akan mengayomi dan menjaga kita. Tapi kalau di zaman waktu itu mungkin belum sekomplit sekarang yang ada hukumnya, bisa dipidanakan. Hal yang mungkin kelihatannya sepele tapi itu bisa dipidanakan gitu loh. Kalau zaman dulu kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total karena kita tidak diawasi secara terus-terusan atau kita tidak diawasi 24 jam. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi yang sekarang justru bisa terawasi ya. Kita ada CCTV di jalan
kerjaan pun juga udah ada lagi yang namanya peraturan, hukum, undang-undang. Itu menurut aku udah tidak perlu kita khawatirin lagi tentang perlindungan ini, karena banyak banget pasal-pasalnya gitu. Dan melanjutkan kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa ingin memiliki. Kebutuhan ini ya, kita kan makhluk sosial, pasti kita butuh yang namanya pemenuhan jiwa sosial. Nah, jiwa sosial ini bisa kita penuhi dengan cara kita bersosialisasi dengan orang lain, atau kita membutuhkan teman gitu, membutuhkan relasi. Namanya juga makhluk sosial, saling membutuhkan. Kita butuh relasi, kita butuh teman untuk entah curhat ataupun menangani masalah kita. Entah itu teman, sahabat, atau pasangan, kita butuh semua itu untuk support system. Kalau untuk aku sendiri, itu semua untuk support system. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki ini penting menurut aku, karena ini bagian dari support systemku, atau yang mendongkrak sistem aku biar tetap Power Rangers-nya itu tetap ada gitu loh. Kalau di sub Ultraman nggak ketip-ketip tuh tinung, nah nggak kayak gitu, karena aku masih punya support system, yaitu bisa keluarga, teman, sahabat, dan semua orang-orang yang menurut aku dia itu mereka selalu support, selalu memberikan pengarahan gitulah. Pokoknya tentang hal ini kita nggak bisa, menurut aku sih nggak bisa aku ukur secara nyata, karena ini berkaitan dengan perasaan gitu sih menurut aku. Nah, ada satu hal, atau Maslow mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta ini itu berkaitan dengan cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Ini relate, atau sampai sekarang masih lah ya. Kalau misalnya kita mencintai atau menyukai satu barang, atau ya satu manusia, ya namanya juga makhluk sosial ini konteksnya, pasti kita juga pengen feedbacknya itu juga bagus gitu loh. Feedbacknya aku juga pengen disukai, pengen dicintai, dan aku juga mau mencintai gitu sih menurut aku. Untuk kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Manusia itu pasti butuh dihargai kan. Makanya kebutuhan akan penghargaan ini terbagi menjadi dua, yaitu penghargaan rendah dan penghargaan tinggi. Untuk penghargaan yang rendah itu contohnya ya, seperti pengen rasa dihormati, pengen diakui, pengen diperhatikan. Itu hal yang menurut aku sewajarnya manusia untuk didapatkan dalam bersosialisasi gitu. Tapi untuk penghargaan yang lebih tinggi itu bisa contohnya ya, misalnya seperti penghargaan akan kemandirian, kompetensi, tanggung jawab akan tugasnya dalam sebuah perusahaan. Contohnya pasti perusahaan tersebut akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang benar-benar kompeten. Pastinya nggak mungkin nggak semua orang dikasih penghargaan, tapi hanya orang-orang yang memiliki kompeten yang bagus dan tanggung jawab yang bagus dalam satu organisasi itu. Nah, kalau misalnya sama yang paling tinggi itu adalah kebutuhan kehendak akan rasa dihargai atau harga diri lah, bukan dihargai tapi harga diri, kehendak akan harga diri. Kalau seorang manusia atau individu ini berhasil melewati satu tahap, yaitu kebutuhan kehendak akan tadi apa ya, kok lupa jadinya. Kebutuhan akan dihormati, dihargai tadi, atau harga diri, martabat ya. Harga diri itu berkaitan dengan martabat, tidak menjual martabatnya hanya untuk jabatan atau pengakuan. Bahkan pengakuan aja tingkatan yang rendah, penghargaan yang rendah. Kalau harga diri itu di atas, tinggi gitu. Kalau seseorang individu ini sudah melewati harga diri itu tadi, martabat tadi, dia udah siap nih untuk melangkah ke
kebutuhan yang paling tinggi dari kebutuhan si Maslow ini tadi. Nah, kalau orang ini sudah berada di tingkat tinggi, yaitu tingkat kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri ini bisa diartikan sebagai seseorang individu ini udah siap atau malah sedang menjalani proses pengembangan diri. Dia udah nggak lagi yang namanya dituntut oleh seseorang ataupun ditekan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain, karena dia bekerja bukan ikut orang lain tapi bekerja untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu loh. Dan mengembangkan diri ini luas konteksnya. Menurut aku tidak ada batasan. Mengembangkan diri itu bisa dengan passion kita atau tidak dengan passion kita. Yang penting dalam ranah atau garis besar mengembangkan diri, entah itu berkreativitas apa aja gitu. Jadi mereka mengembangkan diri dengan ide mereka, dengan kehendak mereka, dan juga dengan kekreativitasan mereka. Mereka sudah tidak lagi bergeming atau melangkah nih diatur orang, udah enggak, karena mereka hanya akan melangkah dengan ide dan kreativitasan mereka. Itu menurut aku. Dan konteks ini ya atau teori ini menurut aku benar-benar udah lumayan, udah pas ya untuk sampai saat ini itu masih bisa kita terapkan gitu sih. Yang perlu digarisbawahi untuk aku sendiri sih itu tadi, kalau kita udah merasa udah mempunyai kehendak akan harga diri, nggak perlu lagi pengakuan gitu, nggak perlu lagi diakui karena pasti udah diakui. Mungkin haus akan rasa diakui itu wajar untuk semua orang yang kehausan ya, karena nggak semua orang sebenarnya haus akan pengakuan. Hanya orang-orang yang tidak merasa qanaah cukup akan segala yang telah diberikan. Itu sih menurut aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tersinggung atau apa, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ya.